oleh karena itu kita ingin memastikan betul. Mas Anies dengan Caimin ingin memastikan betul apa yang dijanjikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Apa? Pertama, dilindungi. Artinya seluruh rakyat Indonesia merasa nyaman berada di Indonesia. Tidak boleh lagi ada orang kriminalisasi. Tidak boleh lagi ada Anton Permana kedua, Anton Permana ketiga, Saganda kedua, Saganda ketiga. Tidak boleh lagi ada Jumhur, Habib Rizik, Habib Bahar, Gus Nur, dan lain-lain semuanya yang ditangkap diproses karena hanya mengkritik pemerintah. Alhamdulillah Bu Dio, Pak Lukman, jadi sudah klop sudah. Tapi Pak Anies tidak di sini, tapi bukankah kita semuanya adalah duta-dutanya Pak Anies? Betul tidak? Betul. Dan perpanjang tangan dan lidahnya Pak Anies hadir di tengah-tengah kita hari ini. Siapakah dia? Juru bicara beliau Pak Dr. Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masyumi. Tepuk tangan yang meriah. Kita berikan kesempatan Pak Ahmad Yani. Pengen ku sekolah, tak perlu ke kota, cukup di sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kompak kita menjawab salam. Energi kita sudah mulai habis ya? Enggak. Kita masih mau lanjut atau pulang? Lanjut atau pulang? Lanjut atau pulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah hadir dari pagi. Bahkan saya mendapat informasi dari Mas Legisan dan kawan-kawan, bahkan ada yang dari tadi malam. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada rekan saya yang hadir, Mas Hardi, tadi sudah, sayangnya nggak baca puisi. Ada Bang Anton Permana, ya kan? Ada Ustadz, ini kayaknya Ustadz Legisman, dipanggil Ustadz. Ada Bapak Ibu dan ada sahabat saya nih dari PKS ini. Ini adik kelas saya di kuliah. Sekarang beliau ini menjadi anggota DPRD. Ketua DPRD. Hah? DPRD Kota Bekasi, Masya Allah, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai kita pantun dulu. Boleh pantun? Ibu-ibu tersenyum membuat hati senang. Cakep. Bapak-bapak jadi semangat berjuang. Cakep. Ayo terus berusaha agar Anies menang. Mantap. Wujudkan perubahan untuk Indonesia gemilang. Mantap. Siang-siang makan kue satu. Cakep. Murah meriah perut kenyang. Cakep. Jangan lupa pilih nomor 1. Agar Anies menang. Mantap. Amin. 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 Bapak Ibu yang saya hormati, kita pemilu tinggal berapa hari lagi? 54 hari lagi. Tinggal 54 hari lagi. 54 hari lagi. Artinya habis dari sini kita harus bekerja keras agar Amin memenangkan Pilpres ini. Kenapa kita harus memenangkan Amin ini? Tidak ada lain untuk kepentingan, bukan kepentingan kita sebagai pribadi, tapi kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Kenapa kita ingin perubahan? Kan dijelaskan oleh Mas Anies dalam visinya. Kenapa kita ingin perubahan? Karena kita tidak mau kita seperti ini saja. Bagaimana seperti ini saja? Ibu-ibu merasakan nggak? Telur naik atau turun harganya? Hah? Naik. Beras turun atau naik? Gula turun atau naik?
cabai turun atau naik? Apalagi? Hah? Semuanya naik. Utang berkurang atau naik? Cabai naik. Listrik naik atau tidak? BBM naik atau tidak? Kan janjinya Jokowi pada waktu 2014, pada dia mau jadi presiden, dia tidak pernah akan menaikkan BBM. Sepanjang dia menjadi presiden, presiden yang paling doyan naikin BBM adalah Jokowi. Tengah malam naikin. Presiden 1 sampai presiden ke-6 di jumlah utangnya lebih banyak presiden Jokowi 9 tahun. Jadi dari tahun 45 merdeka sampai tahun 2014 di jumlah semua utang oleh presiden-presiden, juaranya adalah Presiden Jokowi. Bapak Ibu, kenapa kita ingin perubahan? Karena kita ingin menghidup kita melalui perubahan. Sekarang ini kalau kita mau masuk rumah sakit, betul ada BPJS. Pertanyaannya mudah atau susah? Hah? Kalau nggak bayar iuran BPJS, bisa nggak? Nggak bisa kan? Cari tenaga kerja susah atau tidak? Dulu Jokowi berjanji 2014, maka dia mengutamakan tenaga kerja bertambah. Sekarang bertambah atau tidak tenaga kerja? Bertambah tenaga kerja dari Cina. Tenaga kerja asing. Apalagi janjinya Jokowi. Dia tidak mau apalagi impor. Pertanyaan, impor dilakukan oleh Jokowi lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada lain kalau kita ingin menyelamatkan nasib bangsa ini, maka kita harus melakukan perubahan. Kuncinya perubahan itu adalah di Pilpres ini adalah pasangan calon nomor 1, Anies dan Muhaimin. Ini adalah pilihan yang tepat. Tadi Mas Adi bilang ini pilihan langit. Jarang ketemu cocok ini. Baut dan Skrup. Ya kan? Sama-sama cucu pendiri Republik ini. Jejak rekamnya jelas. Ada presiden jejak rekamnya nggak jelas. Saya SD saya di Palembang berijazah, ijazah saya bisa saya lihatkan. SMP saya di Palembang, ijazah saya bisa saya lihatkan. SMA saya berijazah bisa saya lihatkan. S1 berijazah bisa saya lihatkan, S2 berijazah bisa saya lihatkan, S3 berijazah. Ini ada orang susah sekali menunjukkan ijazahnya kayak gitu loh. Kan gampang. Kalau saya bilang Pak Ahmad Yani nggak punya ijazah, saya punya. Mana bukti? Saya tunjukkan saja kan. Sampai sekarang hari ini belum mampu menunjukkan ijazahnya. Siapa itu? Nah, saudara-saudara, artinya kenapa kita harus memilih ini, pilihan ini menentukan hidup mati bangsa kita ke depan. Sumber resources kita yang begitu banyak, kita punya batu bara, ya kan, punya nikel dan lain sebagainya itu, tapi tidak digunakan sebagaimana amanat dari pasal 33. Tujuan kita berbangsa ini hanya 4. 1, melindungi tumpah darah. Kalau ada TKI, TKA kita di luar negeri bermasalah, maka negara wajib melindunginya seperti itu. Bukan dibiarkan dia. Filipina, satu saja warga negaranya bermasalah, presidennya turun. Artinya melindungi tumpah darah. Seluruh tumpah darah harus dilindungi. Jadi tidak boleh ada rakyat satu mati tanpa kejelasan.
tahun 2019 yang lalu ada 10 orang meninggal. 9 di Jakarta di depan Bawaslu, 1 lagi di luar Jakarta. Sampai hari ini kita tidak tahu. Ada 700 petugas KPPS yang meninggal, sampai hari ini pun kita tidak tahu. Belum lagi yang lain-lain. Nah, oleh karena itu kita ingin memastikan betul. Mas Anies dengan Caimin ingin memastikan betul apa yang dijanjikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Apa? Pertama, dilindungi. Artinya seluruh rakyat Indonesia merasa nyaman berada di Indonesia. Tidak boleh lagi ada orang kriminalisasi. Tidak boleh lagi ada Anton Permana kedua, Anton Permana ketiga, Saganda kedua, Saganda ketiga. Tidak boleh lagi ada Jumhur, Habib Rizik, Habib Bahar, Gus Nur, dan lain-lain semuanya yang ditangkap di proses karena hanya mengkritik pemerintah. Itu yang kata Mas, proses demokrasi kita berjalan tidak baik-baik saja. Pemilu itu harusnya jujur dan adil. Bagaimana mau jujur dan adil kalau kita main bola, kalau wasit garisnya sudah berpihak? Iya. Apa yang ini pegang peluit? Wasit juga kan? Saya baru mau menendang masuk bola ke gol, dia prit. Penalti, nggak jadi. Seperti itu. Pegang bola pakai tangan kan nggak boleh. Masukin bola pakai tangan nggak boleh. Tapi kalau wasitnya diam, boleh. Jadi dari sejak awal proses kita ini, kecurangan itu bukan akan terjadi. Kecurangan itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Jadi apa kata kuncinya? Lawan. Lawan, lawan, lawan. Bagaimana cara kita melawan? Nah, ini bagaimana cara kita melawan. Saudara-saudara semua, karena kita ini waktunya tinggal 50 sekian hari lagi. Apakah saudara-saudara, terutama laki-laki yang berkumis, yang berkumis gagal, nggak berkumis juga nggak apa-apa. Yang kuat, tapi ibu-ibu juga boleh. Apakah saudara-saudara ini siap untuk menjadi saksi di TPS masing-masing? Siap. Hah? Siap menjadi saksi? Siap. Ibu-ibu menyiapkan makanan. Kita membuat dapur-dapur umum. Bagaimana kita dulu mengawal yang namanya pemilu kada di DKI. Uang tidak berlaku. Uang tidak berlaku bagi rakyat DKI. Sembako tidak berlaku. Kita tolak semuanya. Kenapa? Kita ingin perubahan. Kita ingin DKI jauh lebih baik. Kita tidak mau ada pemimpin di DKI yang mulutnya comberan seperti itu. Kita tidak mau ada mulut gubernur DKI pada waktu itu kerjanya maki-maki. Maka kita menghadirkan Anies Rashid Baswedan. Kita bekerja semua, maka Anies Rashid Baswedan menyelesaikan sumpah dan janjinya. Sumpah, pada waktu dilantik sumpah dan janji itu, saya berjanji dan bersumpah akan menunaikan tugas saya sebagai gubernur sebanyak 5 tahun. Ini ada bocil. Bocil. Belum nyampe 5 tahun, 2 tahun dia sudah ingkar terhadap janji dan sumpahnya. Sudah itu masuk lagi melalui namanya anak haram demokrasi. Kenapa saya menyatakan anak haram? Pandangan hukum tata negara saya, Saudara Gibran tetap tidak sah menjadi cawapres. Betul, betul. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi sudah menjadi mahkamah keluarga. Ada paman. Harusnya Mahkamah Konstitusi ini itu bidang saya. Dia tidak boleh membentuk norma. Tapi dia membentuk norma itu hukumnya haram. Setelah itu KPU sendiri belum merubah yang namanya PKPU sudah menerima pendaftaran. Kami 16 partai menolak sistem sipol KPU, ditolak oleh KPU, tidak diterima. Kenapa si Gibran diterima bisa? Padahal dia belum memenuhi syarat. Ya,
Jadi ya sudah menjadi syarat ya, sudah menjadi calon. Kemarin semalam ikut berdebat, ya kan? Kalau orang tuanya memang suka triki, tahu triki? Tidak gentleman, bermain tidak fair, itu turun-temurun. Rebung itu tidak jauh dari rumpunnya. Tadi malam kan kami protes, saya bertiga protes tadi malam itu. Saya, Chandra dari Partai Umat, satu lagi Pipin dari PKS. Kita langsung ke moderator. Moderator, Anda harus peringatkan itu tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh membuat pertanyaan menjebak dan menjerat. Dia harus jelaskan dulu pertanyaannya itu apa. Dia singkatan kayak cerdas cuman aja. Terus kena Muhaimin tidak tahu, minta menjelaskan apa yang dimaksud. Habis waktunya, tidak boleh lagi. Itu kesalahan, kita protes keras. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak protes keras seperti itu. Harus dia jelaskan. Ternyata penjelasannya yang menggunakan bahasa pun menurut bahasa Inggris salah dan keliru juga. Sama kayak bapaknya dulu juga. Bapaknya dulu kan juga pertanyaan menjebak juga seperti itu. Sama juga kayak kemarin dengan Pak Mahfud, carbon storage itu kan. Satu yang saya ingin ingatkan betul, karena kebetulan saya juga di Direktorat Saksi. Pertama, Bapak, Ibu, terutama anak-anak muda, saya ulang lagi, bersediakah saudara untuk menjadi saksi? Bersedia. Oke, bersedia. Saksi itu ada dua. Saksi yang di dalam maupun saksi yang di luar. Sumber rekrutmen saksi kita udah bagi. Dari pertama unsur-unsurnya dari partai pengusung, yaitu Nasdem, PKS, PKB, ditambah partai pendukung, Partai Umat dan Partai Masyumi, ditambah relawan, termasuk relawan yang namanya Gemilang. Hidup Indonesia Gemilang. Hidup Indonesia Gemilang. Jadi langkahnya nanti yang menjadi saksi nanti nama dicatat melalui Pak Legisan. Nanti kita masukkan, nanti kita koordinasikan, nanti berdasarkan wilayah tinggal Bapak masing-masing. Bapak ditinggal di Tasik artinya Jawa Barat. Nanti Korwil Jawa Barat akan koordinasi dengan Korda di tempat Bapak. Nanti mencatat nama-nama Bapak itu untuk jadi saksi. Apakah nanti saksi itu ditempatkan saksi dalam atau saksi luar itu nomor 2. Yang penting kita menjadi saksi bahwa pada tanggal 14 itu adalah kesaksian kita bahwa kita melihat bahwa perubahan di TPS kita ingin Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Hidup Anies. Satu ya. Jadi tugas Pak Legisman nanti kita koordinasi. Ini kalau lihat dari sini kalau laki-lakinya siap semua apalagi dari Banten. Ya kan? Banten kan debus kan. Andai pun kita tidak jadi saksi di dalam, tapi kita wajib meramaikan TPS di tempat kita masing-masing. Saksi di luar, boleh atau enggak? Sah atau tidak? Sah. Nanti kita keluarkan. Relawan Gemilang. Stempel. Hidup Indonesia Gemilang. Indonesia. Kalau ada peristiwa terjadi di TPS, jangan diam. Persoalkan, ributkan. Kan ada tahapan-tahapan itu. Nah, nanti yang siap menjadi ini kita bintek khusus. Bimbingan teknis khusus untuk saksi. Siap. Bagaimana jadi saksi? Apa yang harus dilakukan? Kalau melihat kejanggalan-kejanggalan apa yang dilakukan, bagaimana proses laporannya? Bagaimana cara mengumpul C1? Sekarang ini apa? Dirubah namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pulang dari sini. Pulang dari sini. Besok kan ke rumah kita masing-masing ya. Yang pernah mengecek namanya di DPT di masing-masing kelurahan atau desa, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 orang. Artinya bahaya kita. Bagaimana mungkin kita hampir ini ratusan orang
yang baru mengecek 17. Besok cek di kelurahan masing-masing. Siap. Siap atau tidak? Siap. Mak-mak, geruduk itu TPS itu. Siap. Minta kepada BPS buka DPT. Nama saya ada atau tidak di DPT tersebut? 300. Jangan-jangan ada DPT suluman. Betul. Ada DPT hantu. Betul. Satu nama orangnya 5 kali disebut. Betul. Ahmad Yani, Ahmad Yani, Ahmad Yani, Ahmad Yani. Ini adalah modus untuk melakukan kecurangan. Betul. Angka yang tidak pasti sampai saat ini belum bisa diverifikasi oleh KPU antara 25 juta sampai 50 juta DPT. 25 juta sampai 50 juta. Daftar pemilih tetap itu. Untuk itu datang bawa kamera, Foto. foto kita viralkan. Betul. No viral, no justice. Kita viralkan melalui channel-channel. Kirim ke kita, nanti kita bagi distribusi. Channel YouTube Perubahan. Mana saja yang saudara tahu. Jangan sampai pilih, tonton, salah tonton. Pernah nonton Refli Harun channel? Hah? Coba angkat tangan, Refli Harun. RH. Artinya belum semua. Pulang dari sini atau sekarang wajib nonton Refli Harun. Subscribe dia, bagikan. Ada yang pernah dengar Edi Mulyadi channel? Ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masih sedikit. Cari Edi Mulyadi channel. Rocky Gerung pasti udah. Sudah. Udah. Siapa yang suka Rocky Gerung? Saya. Wah, banyak kan? Fansnya. Hersu Beno Arif. Benar. Kita harus berjuang. Ahmad Yani channel. Ya. Ahmad Yani channel buka. Ada berapa orang? Hah? Buka Ahmad Yani channel, buka Pak. Masumi channel. Masumi channel itu tiap hari bicara masalah kecurangan. Jadi kalau ibu ada kecurangan kasih sama kita, kita laporkan. Ibu jadi aktornya, ibu jadi produsernya, ibu jadi artisnya. Bapak-bapak semua. Itu akan tersebar di seluruh Indonesia. Contoh kita buka di Sumatera Barat. Sumatera Barat berani dia geruduk KPU. Akhirnya KPU tidak bisa jawab, terjadi perubahan. Jadi tugas kita besok pergi kemana? Kemana? Ke PPS. Pendataan. Panitia Pemilihan Setempat. Tempatnya itu di kelurahan atau desa. Kalau tidak kita minta buka. Karena undang-undangnya menyatakan harus bisa dibaca di tempat umum. Lihat kalau ada nama berulang-ulang kali tanya, ini nama siapa ini? Ini nggak ada di tempat saya, kan kita kenal. Betul. Itu langkah pertama. Langkah kedua, pastikan betul kita semua, keluarga kita semua sudah terdaftar dan sudah dapat yang namanya pemberitahuan. Sudah dapat belum? Bahwa kita terdaftar kan sudah dibagi kan? Pastikan betul kita mendapat yang namanya C6. Tahu C6? Apa itu C6? C6 itu bukan vitamin C. Undangan. Nah ibu ini kayaknya udah pemain terus ini. Tanggung jawabnya dunia akhirat KPPS. Kita tidak boleh curang, tidak boleh mencuri ibu. Tapi kita tidak mau dicurangi dan tidak mau dicuri. Betul. Kalau terjadi protes, Siap. bila perlu marah, bila perlu balikin meja itu. Jadi kita memastikan pada hari tersebut kita, keluarga kita dapat yang namanya surat undangan untuk mencoblos. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Datang, kita siapkan setelah sholat subuh. Kita ingatkan bahwa kita mau betul-betul setelah sholat ramai-ramai ke TPS. TPS dibuka jam 7. Kita saksikan apa kerjaannya KPPS itu.
Lihat kotak suaranya, sudah betul dibuka, disegel, masih disegel atau sudah dibuka. Perhatikan itu, karena di Makassar baru-baru ini ditemukan kotak suara tidak disimpan di kecamatan, tapi di tempat tertentu yang sudah kotak suaranya dibuka. Sudah kotak suaranya dari kardus, ya kan, gemboknya sudah hilang. Itu tugas kita berikutnya. Tugas kita berikutnya menyaksikan betul tidak ada pemilih siluman. Lihat orangnya. Kalau orang-orang kayak saya, matanya agak dipicipit, tanya dia bahasa Indonesia. Kalau dia nggak bisa bahasa Indonesia, kamu orang Indonesia atau bukan? Kalau nggak, tangkap, giring dia, foto dia. Seperti itu. Setelah itu proses semua, pencoblosan disaksikan, waktu penghitungan. Jangan ditinggalkan. Kita perhatikan, kita plototi yang ditulis itu betul nggak? Bisa saja mulut menyatakan nomor 1, tapi yang ditulis nomor 2. Nomor 1 yang ditulis nomor lain. Plototi. Oke, ya. Berikutnya apa lagi yang harus kita lakukan? Setelah itu lihat pada waktu dia menuliskan kembali dari C1 plano ke C1. Karena itu bukti. Bapak Ibu foto saja. Foto, nanti petugas kita ada. Kalau tidak ada saksi, segera koordinasi. Kan ada koordinasi masing-masing. Di TPS ini, TPS 1, kelurahan ini tidak ada saksi dari Amin. Nanti kita akan drop saksinya. Jadi bisa dicek. 1 hari sebelumnya, kalau Bapak Ibu aktif, bisa mengecek ada saksi atau tidak. Nah, setelah itu tugas selesai, nanti kalau bisa memang kalau dekat rame-rame juga memastikan kotak suara itu diantar kepada tempat yang tempatnya. Jangan sampai kotak suara itu berpindah-pindah. Ini kita bimbingan teknis ini umum. Tugas kita yang pertama sekarang ini 55 hari lagi mengajak orang sebanyak-banyaknya memilih yang namanya Anies. Ibu-ibu hari ini sudah diberikan ijazah menjadi jurkamnya Anies. Siap. Sah. Saya atas nama tim nasional sudah mengesahkan dan memberikan ijazah. Ibu-ibu sudah menjadi jurkamnya Anies. Siap. Laksanakan. Ibu legal, ibu boleh kampanye di rumah, di tetangga, di pasar untuk kalau dipersoalkan kami jurkamnya Anies. Dari mana jurkam Anies? Dari relawan Indonesia Gemilang. Siap. Artinya setiap hari tidak ada waktu tanpa memberitahu orang kalau mau anaknya baik, mau sekolahnya baik, mau rezekinya baik, Indonesia lebih baik. Pilihannya tidak ada lain kecuali Amin. Oke, Bapak Ibu, mari kita akhiri. Kita akhiri sini Pak Ligisan langsung enggak? Gitu. Saudara-saudara, ini kita dari pagi sampai siang ini, dan mohon maaf juga tadi Pak Anies tidak bisa hadir. Dia menyampaikan tadi pesan bahwa untuk mewakili karena pada waktu yang bersamaan dia berada di luar Jakarta. Dan Cak Imin juga langsung kayaknya di luar Jakarta juga. Kapten datang tadi tak? Datang, terus Pak Tamsil titip salam. Pak Tamsil ada di Sulawesi Selatan, tapi ada saya, ada Pak Kapten, ada Pak Said Didu, ada Pak Anton, ada Pak Adi Masardi. Saya kira lengkap. Tidak mengurangi dan tidak mengurangi rasa hormat kami bahwa Bapak Ibu datang ke sini semua dengan biaya sendiri. Inilah menunjukkan partisipasi kita. Kita tidak di drop uang. Bahkan ini dari rakyat untuk rakyat. Belum ada yang namanya peragaan alat peraga itu rakyat yang berusaha sendiri. Ada yang dari kain belacu, ada dari karung dan lain sebagainya. Bahkan tidak ada semua dia tembok dia buat. Itu namanya kreativitas. Dan insya Allah semua kita datang ke sini, ini bagian dari usaha dan ikhtiar kita agar Indonesia ini akan menjadi lebih baik. Amin. Amin, amin, amin. Di KPU nggak boleh, nggak apa-apa doanya nggak ada amin. Di sini kita harus ada amin. Ikhtiar dan usaha kita semua agar kita datang sini menjadi saksi atas perubahan itu. Mudah-mudahan
beberapa hari ke depan Indonesia akan betul-betul menjadi yang kita inginkan dan sesuai dengan gemilang. Amin. Indonesia gemilang, Indonesia yang jauh lebih baik, menjadi negara yang baldatun toibatun warabun gafur. Negara yang adil, negara yang beradab, negara yang memberikan jaminan kepada seluruh anak bangsa ini. Dan tidak ada lagi kriminalisasi. Iya. Terima kasih. Mari kita tutup, akhiri dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Titip salam kepada keluarga dari Tasik, dari Lebak, dari semuanya. Titip salam dari kami, titip salam dari Pak Anies. Kita berjuang bersama-sama untuk menyongsong perubahan. Amin. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.